Halo skaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY light screen aquascape atau lampu bagian belakang atau LED backlit, LED background dari aquascape atau akuarium kita. Bentuk lampunya seperti ini ya kawan-kawan. Ini ada di belakang. Ini saya menggunakan bahan yang mudah didapat. Kawan-kawan bisa membelinya di online shop, itu yang paling mudah. Adapun fungsi dari lampu ini ialah untuk memperindah tampilan aquascape atau akuarium kita. Jadi dia terlihat lebih hidup. Seperti ini ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY light screen aquascape. Oke, bahan pertama yang saya gunakan untuk box lampunya ialah plywood ukuran 3 mm yang saya potong 50 x 30 cm. Kemudian 1 x 50 cm 2 pieces untuk pinggirnya, lalu 1 x 30 cm untuk pinggirnya juga. Ini yang salah satu ujungnya kita lubangi untuk kabel. Kemudian lem G untuk menempelkan potongan plywood. Nah, lalu kertas kalender sebagai alas nanti agar ada reflektornya. Kemudian double tip untuk menempelkan kertas. Lalu ada plastik book cover. Ini bisa pakai yang roll ya kawan-kawan. Saya sarankan. Ini karena saya nggak ada, saya pakai yang potongan. Atau bisa juga menggunakan mica rigid. Kemudian cat spray warna biru dan putih. Nah, ini untuk membuat efek gradasi nanti ya kawan-kawan. Kemudian ada LED strip 12 volt DC. Ini serinya 2835 ya kawan-kawan. Ini kita butuh 2 putih dan 1 biru. Ini masing-masing ukurannya 50 cm. Nah, ini bisa kita potong setiap 3 mata. Nah, itu ada tanda guntingnya. Jadi ketika kita potong nanti nilainya tetap sama, yakni 12 volt, karena di situ sudah ada resistornya atau sudah ada modulnya. Di sini juga lengkap dengan gelnya sehingga dia waterproof. Kemudian adaptor DC 12 volt 1 ampere. Nah, ini lengkap dengan jack male-nya. Nah, kemudian ini adalah jack female DC bekas LED driver. Ini opsional, bisa juga kawan-kawan menggunakan jack seperti ini, jack female-nya. Atau bisa juga menggunakan jack female yang seperti ini. Nah, ini opsional yang mana yang ada. Lalu 2 buah kabel dengan warna yang berbeda, ini untuk penanda min dan plus. Kita lanjut ke langkah yang pertama, yaitu perakitan box lampunya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan kayu agar proses pengeleman lebih mudah. Untuk pinggirnya ini biar bisa berdiri sebagai penahannya. Nah, seperti ini. Untuk proses pengeleman usahakan yang rapi ya kawan-kawan, jangan penceng dan cepat kabeh. Maksud saya usahakan yang lurus. Nanti ketika kita pasang di background tank kita itu bisa langsung maklek gitu, nggak miring meleot-meleot gitu kawan-kawan. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengatur tata letak dari lampu. Nah, di sini saya untuk birunya ini saya taruh di bagian atas, kemudian putih di bagian bawah, dan putih di bagian samping. Nah, sampingnya ini kan 30 cm. Ini yang satu kita potong menjadi 2, jadi 25 cm. Kemudian kita atur tempatnya.
kita ukur juga sambungan kabelnya, sehingga nanti proses pemasangan bisa maklek dan tidak terlalu panjang. Nah, perlu diingat ya kawan-kawan, untuk bagian sambungannya ini ada gelnya, ini harus kita hilangkan dulu menggunakan solder. Ini solder yang biasa saja, jangan yang bagus, agar nanti ketika kita proses penyambungan dia bisa langsung nyala dan gelnya ini tidak mengganggu dari tembaga yang ada di LED stripnya. Begitu kawan-kawan. Oke, setelah selesai kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memberi timah di tembaga atau PCB dari sambungan LED strip. Ini menggunakan solder yang agak bagus ya kawan-kawan, milik tetangga. Dan usahakan kalau pinjam sekalian sama timahnya ya kawan-kawan, karena menggunakan lilin tidak bisa, apalagi menggunakan keripik tempe, telo goreng, kelanting, itu nggak bisa ya kawan-kawan, harus pakai timah. Oke, setelah proses penyolderan timah di setiap ujung dari PCB LED strip, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengukur sambungan kabel antar LED strip. Nah, ini harus disesuaikan agar nanti proses pemasangannya tidak tertekuk, jadi bisa pas berada di bagian pinggir dari box. Kalau sudah selesai langsung kita potong. Kemudian kita solder dengan gaya ala top global tukang servis elektro. Nah, yang perlu diperhatikan ya kawan-kawan di sini untuk proses penyolderan ini lampu LED strip 12 volt DC. Jadi dia sudah modul, sudah ada rangkaiannya, sehingga setiap ujungnya ini sudah ada kutub positif dan negatif. Jadi kabel merah itu adalah kutub positif, kabel hitam dia kutub negatif. Jadi kita tinggal sambungkan saja yang min ketemu min, plus ketemu plus, gitu. Adapun di LED stripnya juga sudah ada tandanya, yang mana jalur plusnya dan jalur minnya. Tinggal kita urutkan saja mulai dengan adaptor. Jadi outputnya adaptor yang plus itu kita sambung ke kabel plusnya LED strip. Begitu juga yang kabel min dari adaptor kita sambung ke kabel min dari LED strip. Begitu seterusnya sampai LED yang terakhir tersambung. Nah, untuk yang paling ujung ini kita biarkan saja, tidak perlu disambung, sudah bisa nyala karena ini LED 12 volt DC, jadi sudah ada rangkaiannya. Oke, sudah selesai, saatnya kita uji coba untuk rangkaiannya tadi. Penyolderannya sudah benar. Oke, menyala, berarti solderannya sudah betul. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan kabel yang ke arah jack female DC. Nah, ini dua kabel harus berbeda warna ya kawan-kawan, untuk mengetahui jalur positif dan negatifnya. Jadi di sini untuk yang kabel biru ini saya sambungkan ke kutub positif dari LED strip, dan yang warna putih ke kutub negatif dari LED strip. Ini tinggal kita sambungkan saja ke jack female DC nya, yang bagian plus biru, yang bagian min putih. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan kertas kalender di dalam box. Nah, fungsi dari kertas ini ialah sebagai reflektor agar nanti efek dari gradasi hasil lampu LED strip bisa lebih hidup. Nah, apakah aman menggunakan kertas? Ini sangat aman ya kawan-kawan, karena lampunya ini saya nyalakan cukup lama juga dia tidak panas.
Jadi saya rasa sangat aman sekali. Ditambah lagi nanti kita lapisi menggunakan plastik dan lakban. Oke, setelah kita potong lalu kita lipat dan kita tempelkan di bagian dalam dari box. Kertasnya sudah terpasang rapi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan LED stripnya. Nah, ini LED stripnya sudah ada double tipnya ya kawan-kawan dari pabrikannya. Tinggal kita pasang saja. Jadi cukup mudah untuk pengaplikasiannya. Ini kita pasang mepet di pinggir dari box. Agar kabel bagian luar ini aman, ini kita lapisi dengan isolator bakar ya kawan-kawan. Kita ukur sesuai panjangnya, kemudian kita selobokkan, maksud saya kita masukkan, kemudian kita sambungkan ke jack female DC. Oke, penyambungan sudah benar dan betul. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan mika atau plastik bagian depan. Nah, ini saya sangat sarankan ya kawan-kawan menggunakan yang roll atau menggunakan mika rigid. Ini karena saya tidak ada, jadi saya memanfaatkan sampul buffalo atau sampul mika buffalo seperti ini yang saya sambung-sambung, sehingga nanti efeknya ada garis-garisnya ya kawan-kawan, kurang sip saja nih. Jadi lebih enak pakai yang roll yang langsung panjang atau pakai mika rigid.
Oke, plastiknya sudah terpasang. Tidak lupa kita tambahkan lakban di bagian luarnya agar tidak kemasukan setan. Tidak kemasukan belduk. Maksud saya tidak kemasukan kotoran, kawan-kawan. Nah, ini lakbannya opsional warnanya. Terserah kawan-kawan, yang penting dilakban biar lebih aman. Oke, sudah tertutup semua. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengecetan menggunakan cat spray 2 warna, yakni warna biru dan warna putih. Nah, pertama ini kita cat menggunakan warna putih dulu. Dan perlu diingat ya kawan-kawan, perlu diingat ini jangan terlalu tebal. Jadi kali-kali saja, tipis-tipis saja. Yang penting putihnya merata. Setelah itu kita tambahkan warna biru di bagian atas. Nah, kita bikin seperti tekstur awan, begitu kawan-kawan. Oke, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu uji coba di tank. Nah, ini saya siapkan adaptornya, kemudian saya selobokkan. Maksud saya taruh di bagian belakang dari tank. Kemudian adaptornya saya encepkan. Setelah itu jacknya saya encepkan juga, dan bisa dilihat di situ hasilnya. Murup ya kawan-kawan, sangat bagus sekali. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.